Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus menyampaikan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Mungkinkah seorang buta membimbing orang buta? Bukankah keduanya akan jatuh ke dalam lubang? Seorang murid tidak melebihi gurunya, tetapi orang yang sudah tamat pelajarannya akan jadi sama dengan gurunya. Mengapa engkau melihat selumbar dalam mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak kau ketahui? Bagaimana mungkin kau berkata kepada saudaramu, "Saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar dalam matamu," padahal balok dalam matamu tidak kau lihat? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Paulus menganalogikan bahwa hidup ini adalah sebuah perlombaan, sebuah pertandingan untuk memperoleh mahkota surgawi. Sebagaimana sebuah perlombaan atau pertandingan untuk memperoleh kemenangan, maka itu berarti ada usaha keras, ada perjuangan. Demikianlah apa yang bisa kita tangkap maksud dari Paulus yang mengibaratkan hidup ini sebagai perlombaan. Bahwa ada usaha keras dari kita untuk mengikuti sang guru kehidupan, yakni Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam menempuh jalan kebenaran, di dalam hidup yang benar dan beriman yang benar. Ketika kita mengetahui dari apa yang dikatakan oleh Santo Paulus ini, hidup sebagai perlombaan, maka kita bisa terbawa kepada hidup para santo dan santa, orang-orang kudus, di mana mereka juga adalah manusia biasa seperti kita, tetapi mereka tidak ingin menjadi manusia biasa begitu saja. Mereka ingin menjadi orang yang luar biasa. Maka mereka menempa hidup mereka dengan hal-hal yang sifatnya mampu untuk membuat mereka hidup lebih benar, beriman yang benar, dan juga berada di dalam jalan kebenaran. Sehingga mereka pun juga ingin menyerupai Yesus. Mereka ingin seperti para rasul, juga santo santa idaman mereka sebelum mereka menjadi teladan bagi orang-orang lain. Nah, saudara-saudari yang terkasih, orang-orang kudus itu sebagaimana ingin memasuki kerajaan surga, memperoleh mahkota surgawi dengan usaha kerasnya, maka mereka mempelajari segala ajaran kebenaran sang guru kehidupan. Mereka memelekkan dirinya akan kebenaran, hidup yang benar, dan iman yang benar. Dan kemudian oleh karena mereka menempa diri, sehingga mereka mampu melek akan kebenaran, menuntut ilmu kebenaran itu terus-menerus, akhirnya mereka memperoleh pengetahuan akan kebenaran itu. Dan kemudian barulah setelah dia memiliki kapasitas kemampuan untuk melek akan kebenaran, hidup yang benar dan iman yang benar, barulah dia mengajarkan, mewartakan ajaran kebenaran itu. Tidak hanya melalui kata, melainkan di dalam teladan hidupnya, di dalam tindakan-tindakan hidupnya. Sebab tentunya orang yang buta akan kebenaran tidak bisa menuntun orang yang buta akan kebenaran. Hanya orang yang melek akan kebenaran yang bisa memelekkan pula
orang akan pencarian akan kebenaran itu. Dan saudara-saudari yang terkasih, juga orang-orang kudus itu senantiasa setelah memahami akan arti kebenaran itu, hidup yang benar dan iman yang benar, maka mereka akan semakin rendah hati bahwa pengetahuan yang dimilikinya akan kebenaran itu hanya secuil dari pengetahuan Allah yang maha luas itu. Dengan demikian, pengetahuan Allah yang maha sempurna membawa sebuah kerendahan hati, pemahaman akan Allah yang maha sempurna akan kebenaran, di mana kita menuntut ilmu kebenaran darinya, Sang Guru kehidupan, mampu membawa kepada kerendahan hati. Sehingga orang-orang kudus pula akan lebih mudah untuk melihat balok pada matanya daripada selumbar pada mata orang lain. Dengan kata lain, orang-orang yang mau menjadi kudus itu berani untuk mengkritik diri sendiri daripada mengkritik orang lain. Keras terhadap diri sendiri, tetapi lemah lembut terhadap orang lain. Itulah sikap dari para kudus yang menjadi teladan di dalam hidup kita. Maka saudara-saudari, marilah kita tak jemu-jemunya senantiasa berguru kepada Sang Guru kehidupan kita, Tuhan kita Yesus Kristus, dengan mengenali, mempelajari sabda kebenarannya, hidup yang benar dan beriman yang benar, sehingga kita beroleh mahkota surgawi sebagaimana yang kita idam-idamkan.